Nah, biasanya kalau dari defaultnya sendiri dari stochastic itu ada titik 80 dan titik 20 yang menjadi fokus kita para trader. Ingat ya nggak satu hal, indikator ini kan memang nggak sifatnya nggak 100% benar ya untuk membaca Iya. marketnya. Kita lebih objektif lagi lah untuk bisa menganalisa sih. Halo crypto lovers, yuk kita kenalan sama indikator stokastik. Penting loh buat trading atau investasi. Nah, sebelumnya crypto lovers, sebelum kita ngebahas tentang indikator stokastik, jangan lupa loh untuk subscribe, like, share, dan juga nyalain loncengnya ya. Nah, sudah ada Mas Afid Sugiono nih bersama kita. Halo Mas Afid. Hai Mbak Nadia. Oke, Mas Hafid, kali ini kita mau ngebahas yang penting juga nih, yaitu adalah indikator stokastik. Sebenarnya indikator stokastik itu apa sih, Mas Hafid? Boleh langsung aja ya di-share ke teman-teman crypto lovers? Boleh sih. Iya, jadi stochastic sendiri ini adalah merupakan indikator ya Mbak. Indikator ini berarti tools ya, tools untuk kita bisa memaksimalkan untuk menganalisa pergerakan harga. Ibaratnya kalau kita lagi perang, kita butuh pedang ya. Nah, tools ini atau indikator ini itu bisa dijadikan pedang untuk kita bisa berperang lah ya. Gitu. Nah, sebenarnya stokastik sendiri ini adalah merupakan indikator yang menunjukkan sinyal ya Mbak lewat dua garis yang berpotongan ya. Dan kalau misalkan memang dari analisanya, kalau ada garis yang berpotongan kayak gitu ya, maksudnya dia menyilang ya, itu biasanya akan ada sinyal ya, sinyal untuk membeli atau bahkan untuk menjual, kurang lebih kayak gitu. Oke, jadi ketika kita paham tentang indikator stokastik ini, kita juga tahu ya kapan momentumnya untuk membeli dan juga menjual. Bukan begitu ya, Mas Hafid? Betul betul. Oke, Mas Hafid, mengapa sih stokastik ini dimasukkan ke dalam indikator momentum nih, Mas Hafid? Mm-mm. Iya, sebenarnya stokastik sendiri ini tergolong dari jenis indikator momentum ya Pak, karena memang trader mengambil keputusan berdasarkan kuat atau lemahnya momentum ya. Nah, stokastik sendiri ini berperan ya untuk memperlihatkan harga dari trading penutupan ya di harga terakhirnya, terus di compare dengan harga saat ini, penutupan harga saat ini kayak gitu. Jadi memang ini bisa dimasukkan ke indikator momentum ya. Dan karena memang indikator ini ada menunjukkan ya, menunjukkan area untuk overbought dan oversold-nya juga ya kayak gitu. Hmm, oke. Nah, apa betul kalau misalkan indikator stokastik ini pada umumnya memang digunakan oleh trader yang bertujuan jangka panjang nih tradingnya? Dan kenapa sih Mas Hafid? Hmm, kalau untuk jangka panjang sebenarnya menurutku tergantung ya Pak, tergantung tipe dari trader atau investor ya. Kalau memang misalkan indikator stokastik ini mau digunakan di time interval yang lebih kecil atau untuk jangka pendek ya itu pun sebenarnya bisa ya. Atau ada trader yang prefer untuk jangka panjang itu pun bisa ya. Karena memang kita tinggal merubah time interval misalkan untuk jangka panjang berarti time interval misalkan di bulanan ya. Nah kita akan coba berancur dari stokastiknya ya. Misalkan dari time interval 5 monthly ternyata ada stokastik yang posisinya lagi di oversold, berarti kita bisa untuk membeli pas lagi oversold, kemudian nanti akan kita jual lagi pas lagi di overbought kayak gitu. Oke, apakah sebenarnya bisa seorang trader memadukan stokastik dengan indikator lain nih, Mas Afid, sebelum memutuskan untuk melakukan transaksi? Iya, sebenarnya kalau saran pribadi ya, Mbak, ya, ini dari aku pribadi, karena aku menggunakan dua indikator yang minimal untuk bisa menganalisa di market ya. Misalkan aku menggunakan stokastik ya, itu aku akan gabungkan dengan indikator misalkan di Fibonacci retracement ya. Karena memang dari stokastik sendiri kan ada menunjukkan sinyal untuk beli dan juga jual ya. Tapi kita nggak bisa memastikan kapan atau di area berapa kita bisa taking profit ya. Nah mungkin bisa dipadu padankan dengan stokastik sorry
dengan Fibonacci retracement ya, dengan kita menganalisa menggunakan Fibonacci retracement, otomatis kita tahu nih area support dan juga area resistennya. Jadi bisa lebih memaksimalkan keuntungan lah ya, atau bisa lebih memitigasi resiko kayak gitu. Karena memang kita udah tahu nih support dan resistennya ada di mana. Gitu Iya, ya Mas cuma Afif? satu lagi Mbak Nadia ya, kalau boleh aku tambahin. Yes. Buat teman-teman trader ya, itu jangan terlalu banyak menggunakan indikator, nanti pusing sendiri ya. Misalkan stokastik digabungin sama Fibonacci retracement, sama EMA, sama MACD atau dengan yang lainnya ya. Kalau misalkan kebanyakan, malah kita akan pusing sendiri. Saran pusing mungkin 2 atau 3 istilahnya. Oke. Jadi maksimum 3 indikator aja crypto lovers, karena kalau kebanyakan nanti pusing. Betul. Jadi fokusnya terbagi ya Mas Hafid. Mas Hafid, lanjut lagi ya Mas Hafid. Bagaimana sih Mas Hafid fungsi stochastic dalam membaca overbought dan oversold nih Mas Hafid? Iya, sebenarnya kalau kita lihat dari indikator stokastik ya, itu kan bentuknya cuma garis aja ya Mbak, 2 garis. Biasanya kalau default itu warnanya merah dan biru ya. Nah, dari garis ini kan ada range ya, range persentase lah ya. Ada dari 0 sampai dengan 100 ya. Nah, biasanya nih Mbak, ini cara bacanya sih hampir sama dengan RSI ya, atau Relative Strength Index. Nah, biasanya kalau dari defaultnya sendiri dari stokastik itu ada titik 80 dan titik 20 yang menjadi fokus kita para trader, di mana area 20 ini menjadi area oversold-nya Mbak. Nah, oversold sendiri artinya market itu sudah jenuh melakukan penjualan. Artinya kalau memang sudah jenuh melakukan penjualan, kemungkinan ya itu akan ada reversal atau balik arah. Jadi orang udah jenuh untuk menjual, artinya akan digantikan dengan pembelian kayak gitu. Dan sebaliknya di area overbought ya, overbought itu areanya ada di 80 ya. Dan di 80 biasanya area overbought ini orang-orang udah jenuh untuk melakukan pembelian ya. Market udah jenuh banget untuk melakukan pembelian, dan biasanya akan ada koreksi atau reversal dari bullish ke bearish kayak gitu. Jadi yang kita jadikan acuan ya, atau patokannya itu angka 20 dan juga angka 80 dari stokastik RSI kayak gitu. Bisa digunakan nggak sih Mas Hafid sebenarnya untuk membaca divergence-nya Mas Hafid? Iya, sebenarnya ini sangat berguna ya untuk bisa membaca ya, untuk bisa membaca entry trading kita ya. Nah, sebenarnya gini Mbak, kalau misalnya memang dari stokastik RSI ini kan momentum ya, eskalator ya, momentum di mana kita bisa menentukan titik jual dan titik belinya ya. Mungkin salah satu bocorannya itu ada di tadi yang angka 80 dan juga angka 20 ya. Tapi satu sisi memang itu ada 2 garis ya Mbak, dimana kalau defaultnya ya dari stokastik, karena saya dari stokastik itu ada warna merah dan juga ada warna biru ya. Nah, biasanya kalau misalkan terjadi penyilangan, misalkan penyilangan dari kita sebutnya ya Mbak, kita sebutnya kalau untuk garis merah itu kan signal line ya, kalau misalkan yang garis biru adalah trigger line ya. Nah, misalkan memang ada penyilangan dari garis biru nih ke garis merah ya, artinya yang tadinya garis birunya di atas kemudian menjadi di bawah, dan adanya di titik area 20 ya, berarti kita bisa udah melakukan pembelian atau kita bisa melakukan pembelian kayak gitu. Karena itu bisa dikatakan sebagai konfirmasi bahwa market harusnya akan naik kayak gitu. Dan juga sebaliknya kalau misalkan memang kita lihat dari 2 garis tersebut, dari signal line dan juga trigger line ya, kemudian ada pola penyilangan ya dari signal line-nya menyilang ke trigger line-nya, yang tadinya signal line-nya ada di atas ya, kemudian trigger line-nya ada di bawah, itu tersilang ya, dan itu arahnya ada di 80, itu berarti confirm untuk kita bisa melakukan penjualan kayak gitu. Oke, Mas Hafid, boleh nggak sih di-share ke teman-teman sebenarnya keunggulan menggunakan indikator stokastik itu apa sih? Dari tadi kita udah ngebahas panjang lebar, luar biasa detailnya. Sebenarnya keuntungannya apa sih Mas Hafid? Nah, kalau kita ngomongin keuntungan ya Mbak, yang pertama simple. Menurutku simpel banget, tinggal kita beracuan sama angka 20 dan juga angka 80-nya ya, kayak gitu. Dan yang kedua, ini sensitivitasnya juga tinggi ya untuk menangkap signal ya. Dan juga ya bisa dikatakan adaptif di pasar itu lebih volatile, maksudnya kayak kayak misalkan kita bisa menggunakan stokastik ini di market yang lebih volatile untuk bisa trading dan memaksimalkan cuan kayak gitu. Yang pertama sih simpel banget cara cara bacanya dan cara menggunakan.
Karena memang patokannya hanya si angka 20 dan angka 80 itu ya Mas Hafid. Kalau misalkan kita Betul. bisa membacanya dengan seksama. Betul, tapi ingat ya Mbak satu hal, indikator Mhm. ini kan memang sifatnya nggak 100% benar ya untuk membaca Iya, marketnya. Kita lebih objektif lagi lah untuk bisa menganalisa sih. Itu adalah iya, sebagai acuan aja sih kalau misalnya memang indikator kayak gitu. iya, Jadi iya nggak betul. 100%. Iya, memang tidak ada yang 100%, tetapi ini lebih memudahkan kita sebagai trader pemula apalagi ya Mas Hafid. Betul, betul, betul. Nah, Mas Hafid, terakhir nih, ada nggak sih tips untuk crypto lovers menggunakan indikator ini, Mas Hafid? Tips and triknya, Mas Hafid. Iya, kalau tips dari aku pribadi, aku akan menjadikan stochastic ini untuk melihat momentum di market ya, melihat momentum di market apakah lagi bearish atau lagi bullish ya, kayak gitu. Dan aku selalu menggabungkan indikator stochastic ini dengan indikator lainnya ya. Dan yang tadi aku kasih contoh menggunakan Fibonacci retracement ya, atau mungkin bisa menggunakan EMA ya, exponential moving average ya. Jadi tips dari aku sih teman-teman tetap beracuan sama area overbought dan oversold-nya ya. Karena dari overbought dan oversold-nya ini bisa menentukan entry trading kita untuk bisa memaksimalkan keuntungan sih. Oke, oke, terima kasih banyak Mas Hafid. Oke, Crypto Lovers, banyak sekali loh tadi informasi yang Mas Hafid share dari kegunaan kegunaan si indikator stokastik ini apa, terus tips and tricksnya gimana untuk menggunakan indikator ini dan cara-caranya memixnya bagaimana. Jadi tetapi tetap ingat ini tidak 100%, tetapi lebih memudahkan kita sebagai trader pemula. Itu ya Mas Hafid. Sekali lagi, thank you banget Mas Hafid buat sharingnya. Jangan bosan-bosan ya. Siap, thank you Mbak Nania. Oke, Crypto Lovers, tentunya jangan lupa Nadia nggak berhenti-berhenti ngingetin untuk subscribe, share, like, dan juga nyalain loncengnya. Karena kita banyak banget nih insight yang akan di-share ke teman-teman Crypto Lovers. Masih banyak insight lainnya. So, stay tune terus dan jangan lupa untuk subscribe, share, dan juga like, nyalain lonceng. Saya Nadia Shining Out. Bye-bye.